Terima kasih Pak Kades Kominfo dan juga Pak Kades Pariwisata. Jadi luar biasa kalau berkaitan dengan TV digital ini, intinya begini. Buleleng ini selama ini kan tidak pernah menonton TV analog. Yang ditonton adalah selalu TV yang berbasis satelit. Satelit itu dengan menggunakan parabola. Nah, artinya apa? Ketika menggunakan parabola berarti biaya itu. Kemudian kalau ada sepak bola misalnya, kemudian ada kejuaraan-kejuaraan internasional, pasti diacak itu. Tidak mungkin bisa ditonton. Tapi kalau dengan TV digital, tidak akan ada istilah acak-acakan itu ya. Nah itu tanggal 2 November itu akan clear bahwa TV analog yang ada di Denpasar itu, yang kita nonton semua di Denpasar dengan menggunakan biasa, free to air namanya, gratis, itu akan hilang sama sekali dan akan lari ke TV digital. Nah ketika lari ke TV digital, rumahnya itu, di Buleleng juga pasti lari ke TV digital, sehingga kalau ada siaran bola, siaran yang sifatnya internasional, tidak mungkin diacak. Berarti sama, di Denpasar sama dengan yang ada di Buleleng. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara TV itu, ada 4 sebetulnya. Ada yang lembaga komunitas, ya komunitas internal, kemudian lembaga TV berlangganan ada juga, yang sekarang misalnya ada apa namanya Indovision dan sebagainya. Kemudian ada juga lembaga TV swasta. Swasta inilah yang mengelola sekarang ini dan ada LPP, TVRI sebagainya. Nah, ketika kita bicara soal TV digital itu adalah sifatnya gratis, bukan TV internet. Sekali lagi, bukan TV internet. Jadi kalau menggunakan TV digital tidak menggunakan kuota, ya. Iya, Hanya rumahnya saja yang pindah. Rumahnya. Kalau sekarang di Indonesia ada TV analog sekitar 769 TV. Dengan 769 TV itu, masing-masing TV ada satu frekuensi. Berarti boros sekali frekuensi yang digunakan. Nah sekarang dengan ada TV digital, satu frekuensi bisa 10 sampai 12 TV di situ. Jadi akan menurun dia, akan menjadi sekitar 200 frekuensi. Nah frekuensi 200 ke atas ini nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk broadband, untuk kecepatan internet, untuk penerbangan, untuk kemudian penanganan bencana, akan ada TV bencana, kemudian ada juga TV yang berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Nah itulah kelebihan dari menggunakan TV digital. Indonesia merupakan daerah negara yang agak terbelakang dari sisi digitalisasi penyiaran. Seluruh dunia sudah mulai tahun 2005. Kita baru mulai tahun ini karena Undang-Undang Cipta Kerja dari tahun 2020 diberikan tenggang waktu sampai 2 tahun sampai tanggal 2 November ini. Tanggal 2 November semua TV harus off, harus beralih ke TV digital. Nah jadi dengan demikian masyarakat jangan khawatir tidak akan dikenakan biaya. Karena itu hanya berubah rumahnya saja. Kalau TV-nya tidak support digital, berarti masih TV-nya analog, perlu alat yang disebut dengan set-top box. Set-top box itu rata-rata mungkin antara 180 sampai 250. Kalau misalnya dengan menggunakan WiFi dan sebagainya atau bahkan menggunakan fitur yang lain bisa sampai 300-500. Bandingkan dengan menggunakan receiver misalnya parabola. Kalau setiap bola misalnya pertandingan Piala Dunia nanti bulan Juni tentu berbeda lagi receivernya. Ada yang matrix sebagainya. Tapi kalau menggunakan TV digital tidak mungkin akan ada sistem diacak seperti itu. Nah khusus untuk Buleleng selama ini kan selalu terjadi blank spot. Nah pemerintah tanggal 23 Juli yang lalu sudah groundbreaking Turia pada Tower di Bedugul itu kan, Kayaman. Itu diharapkan nanti bisa mengcover wilayah Buleleng untuk bisa mendapatkan siaran nembak dari Kutuh, dari Kuta Selatan. Nembak kemudian masuk ke Pegayaman, dari Pegayaman akan transfer ke daerah di Buleleng. Ini dibilang solusinya ya Pak Ketua ya. Salah satu solusinya bagi daerah-daerah yang blank spot dengan Blank spot, adanya Tower Turiapada yang sudah groundbreaking. Kapan kira-kira selesai Pak Ketua? Pak Gubernur kemarin sudah menegaskan kepada kita kalau bisa Desember 2022 itu sudah bisa digunakan untuk khusus TV ya, khusus TV. Kalau untuk fasilitas sarana yang lain karena di situ akan menjadi destinasi pariwisata itu diharapkan nanti Agustus 2023. Itu luar biasa nanti itu akan menjadi tempat kunjungan wisata selain untuk TV digital dan juga operator seluler telepon. Jadi kita berharap tidak ada lagi ada blank spot siaran dan sebagainya. Dan ini semua TV yang ada di sini, contoh sekarang kan ada TV baru di Buleleng yang sudah masuk Nusantara TV. Ya betul. Nah itu ada di Bejuneng.
Kemudian tadi katakan di Groga belum masuk. Di Groga itu ada pemancarnya FIFA Group ya. Kemudian di Kutul itu di di Busung Biu ada juga pemancarnya FIFA Group. Ini masih interreferensi namanya. Jadi masih berhadapan-hadapan sinyalnya belum bisa full. Nanti kalau dia ke TV digital akan full dia masuk. Nah sekarang yang di Buleleng hanya satu yang belum masuk TV digital adalah MNC Group. Iya, MNC betul. Group Iya, itu iya, ada iya. iNews, ada RCTI, kemudian ada Global, ada apalagi 14 ya. Dan saya sudah pantau tadi misalnya di Gesing ya. Di Gesing saya pantau itu ada 25 sinyal TV yang sudah masuk. Bandingkan kalau TV analog itu hanya 16 yang ada. Kemudian kalau TV digital itu total nanti sekitar mungkin 30-40 siaran. Jadi bagi masyarakat yang ingin nonton bola misalnya ada siaran bola saja. Yang ingin nonton dokumenter ada siaran dokumenter. Yang ingin nonton kartun, kartun saja ada. Banyak sekali ada TV baru yang sudah masuk ke Bali. Sehingga dengan TV digital selain tidak berbayar, Satu, kemudian tak berbayar. kontennya banyak, Banyak. kemudian masyarakat lokal bisa untuk lebih aktif menyumbangkan konten. Itu Oh ekonomi iya, ya. itu dia, itu Karena itu paling mereka wajib isi siaran lokal. Iya, Siaran betul. lokal berarti misalnya di sini ada yang berkreasi silakan masuk. Silakan masuk kirim. Karena KPI pasti menginstruksikan 10% siaran itu harus siaran lokal. Nah, sedikit. Maaf sebelumnya Ya. kita potong sedikit. Ini dia. Ini kita juga nantinya di TV digital itu akan memberikan ruang-ruang untuk semuanya yang memiliki Konten-konten kreativitas. kreator, ya. Iya, konten kreator yang memiliki kreativitas. Caranya gimana sih, Pak? Lah. Ya, semua TV itu kita instruksikan agar 10% untuk siaran lokal. Artinya apa? Siaran lokal itu SDM-nya dari lokal, Ya. kemudian karyanya karya lokal, artinya memang diangkat potensi-potensi di Bali semua. Kemudian siarannya juga di lokal Bali. Memang tidak untuk nasional. Nah, dengan demikian kan tentu TV itu harus mencari orang-orang lokal yang berkarya. Contoh sekarang misalnya di Bali sudah banyak sekali misalnya berkaitan dengan dokumenter tentang pariwisata di Bali. Pasti orang wartawan Buleleng akan bikin untuk karya disiarkan di Denpasar, kemudian bisa mengcover untuk wilayah Bali. Oh, Nah, jadi iya. seperti itu. Dan Bapak Ibu di Buleleng perlu ketahui, di Buleleng ini sesungguhnya ada 4 TV lokal analog yang sesungguhnya sudah dapat izin. Pertama adalah Surya Manggala TV, ada di Anturan itu ya. Oh. Kemudian ada Top TV di Panji. Iya, ya. iya. Kemudian juga ada Big TV, home base-nya di Buleleng, dan Nirwana TV. Jadi ini sebetulnya kan TV-TV yang sudah berhome base di Buleleng, cuman memang tidak berproduksi optimal karena memang tidak siaran analog. Tapi nanti ketika siaran di digital, mereka harus produksi. Satu saja, mohon maaf, yang belum sampai sekarang on adalah Top TV. Top TV. Top TV iya. Buleleng itu loh. Iya, iya, iya. Itu Buleleng. Kita sudah dorong agar sampai tanggal 2 November ini dia harus siaran. Siaran dan itu menyapa masyarakat Buleleng. Jadi yang lumayan pengelolanya udah bilang akan kolaborasi. Kalau Surya Manggala TV, dia sudah afiliasi dengan MT Group dari Mentari TV. Kemudian Big TV sudah berkolaborasi dengan O Channel, khusus TV olahraga. Oh, iya. Itu sudah berkolaborasi dengan MT Group juga. Jadi luar biasa, banyak sekali konten TV yang akan ada di TV digital. Nah kemudian bagaimana dengan alat itu tadi set-top box? Betul tadi Pak Kades, total di Bali ada 76.000 rumah tangga miskin yang akan mendapatkan set-top box. Itu memang datanya ada di Kementerian Sosial. Namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yes. Itu tidak semua orang bisa menerima karena itu datanya sudah dari bawah. Jadi oke, itu akan oke. dibawakan set-top box, kemudian dipasangkan langsung connect dengan siaran TV yang ada di Bali. Jadi kalau misalnya masyarakat yang sudah mampu secara mandiri, silahkan membeli murah karena dibeli untuk sekali selamanya. Sekali beli yang jelas yang namanya Piala Dunia, Piala UFA kayak kemarin Indonesia U16. U16, ya. Itu kemarin saya nonton malah Diacak ya di sini ya. nggak diacak, mohon maaf. Tapi bengong, TV-nya bengong gitu aja. jadi still. Bengong udah, Still, iya dia. bengong gitu aja. Terus ada tanda panahnya. Saya yakin kayaknya setelah kita beralih bareng-bareng ke TV digital, saya yakin dari U16, U23 semuanya kita bisa bakal nonton nih. Mudah-mudahan nanti kebijakan Pak Gubernur Bali, Pak Koster, dengan adanya Turia pada Tower itu, nanti semua TV yang akan siaran di Bali bisa menyewa di situ ya, kemudian bisa mengcover, karena terus terang saja, teman-teman TV LPS ini yang ada di
Jakarta, dia memang tidak berpikir soal Buleleng. Karena Buleleng mungkin secara rating iklan belum kuat. Ya. Sehingga tidak mengcover. Mau diterima, mau tidak masalah. Tapi dengan adanya Surya Pada Tower nanti, mereka berharap bisa masuk. Karena investasi untuk infrastruktur tower itu kan luar biasa. Iya, Kalau contoh misalnya sekarang MNC belum masuk, dia bikin tower sini kan luar biasa. Padahal yang dicari oleh mereka adalah rating iklan itu, share iklan itu hanya di Kute dan Denpasar itu. Ya. Oke. Jadi kita harus maklumi itu. Tapi dengan adanya kebijakan ini nanti mereka mudah-mudahan bisa masuk ke Bali. Dan kami di KPID sudah berharap, sudah mendorong agar mereka masuk ke Buleleng. Sehingga Buleleng karena potensinya juga besar, luar biasa. Segmentasinya juga luar biasa. Mudah-mudahan nanti 2023 sudah bisa tercover semua. Sekarang pasti ada satu pertanyaan mungkin di masyarakat. Iya, iya. Nanti setelah peralihan dari analog ke digital, apakah antena parabola itu masih bisa berfungsi atau tidak, Pak Ketua? Nah, Ya, kalau kita memang mau menggunakan parabola silakan. Artinya memang itu parabola itu kan TV satelit ya. Contoh kenapa sepak bola misalnya diacak, itu sepak bola di Indonesia misalnya, itu memang untuk mengcover Indonesia saja. Kalau misalnya dilepas di parabola satelit, dari Malaysia bisa nangkep juga dia. Sehingga gitu. kan padahal dia bayarnya, sponsor tuh bayar untuk Indonesia saja. Iya, betul. Itu masalahnya sehingga pasti diacak. Nah kalau misalnya sekarang TV sudah digital, kalau mau menggunakan parabola silakan karena mungkin teman-teman mau nonton, masyarakat mau nonton siaran di luar negeri misalnya, silakan tidak masalah. Tapi kalau mau irit ya cukup dengan menggunakan TV digital karena itu kontennya sudah jauh lebih banyak itu. Di Denpasar sekarang sudah 28 channel itu. Ya, banyak sekali, makan kita tidak sempat nonton. Misalnya anak saya nonton kartun aja, dia nonton channel saja sendiri. Kemudian dia mau nonton olahraga, nonton di Mentari aja, misalnya begitu. Gitu. Jadi sudah lengkap sekali. Terima kasih untuk informasinya. Yuk beralih ke TV digital, asik loh. Di sana nggak diacak, TV kalian nggak bakalan bengong kalau kalian nonton bola dan kalau kalian nonton apa sih channel-channel kesukaan kalian semuanya yang ada di rumah nih spesial. Jadi TV-nya nggak bengong. Tepuk tangan sekali lagi. Kita bakal beralih ke TV digital langsung karena semoga nanti tanggal 2 November 2022 itu sudah di stop yang namanya TV analog dulu. Dan nantinya kita akan beralih ke TV digital. Dan tenang aja untuk teman-teman semuanya yang masih pakai TV LED, terus belum pakai smart TV dan lain sebagainya, tenang, kita punya set-top box. Nah, dan cukup dengan antena yang biasa aja deh kayaknya. Kita bisa nonton siaran TV yang jernih banget. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala Dinas Kominfo Santi. Terima kasih juga untuk Bapak Ketua KPID Bali. Dan terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Siap untuk ke TV digital, Buleleng. Asung Kare, saya yakin semuanya bakal siap. Terima kasih. Mungkin silakan bisa langsung berfoto bersama sebelumnya. Ya, ini kita geser dulu. Jadi, silakan. Ini dia, tepuk tangan sekali lagi untuk, saya boleh ikut. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kemudian Bapak Ketua KPID Bali dan juga Bapak di foto dulu.